Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, karena kasih-Nya kepada kita semua di pagi hari ini. Kita telah dipersekutukan dengan Tuhan melalui channel YouTube dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya dan PKRU GBIB membaca Alkitab bersama SPM AB edisi Jumat 12 September 2025 di pagi hari ini. Perkenalkan, nama Bapak Christian Rosatimin, Ketua Pelkat PKRU GBIB Jemaat Maranatha Banjarmasin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan di pagi hari ini, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu yang kudus, seraya menaikkan puji syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, terlebih dimampukan untuk menyatakan dalam hidup dan kami dimanapun kami berada. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 3 ayat 1 hingga yang ketiga, yang menyatakan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, judul bacaan pada saat ini adalah hidup dalam Tuhan. Sedangkan ayat yang menjadi perenungan pada
saat ini adalah bagian ayat yang pertama yang bunyinya demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Hidup tanpa tujuan akan menjadi tanpa arah dan berakhir kesia-siaan. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup menjadi bermakna dan berarti. Sejak Paulus menerima Yesus sebagai juru selamat, arah tujuan hidupnya berubah secara radikal. Kalau dulunya Paulus merasa apa yang dilakukan dan diperbuatnya adalah benar dan mencari kehebatan dan kemegahan diri sehingga ia tega menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang setelah dijumpai oleh Yesus dalam perjalanan untuk menganiaya jemaat di Damsyik, tidak lagi membanggakan keadaan lahiriahnya. Bahkan Paulus menganggap sebagai kerugian karena Kristus. Ia hanya ingin mengejar kebenaran dalam Kristus. Karenanya Paulus menjadi rasul yang sangat giat dan bersemangat memberitakan Injil Kristus ke berbagai wilayah. Untuk itu Paulus rela menanggalkan segala masa lalunya yang gemilang, lalu mengarahkan pandangan secara total untuk mengenal Yesus. Totalitas tersebut mengerahkan seluruh jiwa dan raganya agar ia menjadi sama seperti Kristus serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Ia bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejarnya. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukannya. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhannya. Banyak orang hanya mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan ketenaran duniawi belaka. Mereka mengejar dan bekerja keras dengan semua totalitas yang dia miliki. Ironisnya, lebih banyak lagi orang yang akhirnya malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas dari semua perjuangan dan kerja kerasnya. Hidup tidak hanya di dunia ini, ada kehidupan setelah kematian. Bacaan kita mengajarkan kita untuk bersukacita dalam Tuhan, serta kejarlah hidup yang berkenan kepadanya. Artinya kita memang perlu berusaha bekerja keras menjalani kehidupan yang berkenan padanya. Demikian renungan dari SBU pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang kepadamu seraya menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau di pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kami, menyapa kami dengan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman yang telah kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti,
Terlebih kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarlah pula setiap kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu melalui tutur kata dan tindakan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang telah Kau nyatakan kepada kami pada saat ini. Dalam rangkaian sahabat ini kami berdoa untuk Dewan PKLU, segala perangkatnya yang ada di sana Bapa. Biarlah masing-masing mereka Engkau berkati dalam pelayanan dan tugas mereka masing-masing sesuai fungsi dan perannya mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dalam dimanapun mereka berada. Juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk majelis sinode dengan seluruh perangkatnya yang telah senantiasa membina dan melayani seluruh GPIB yang ada di 26 provinsi Bapa. Biarlah masing-masing setiap perangkat yang ada di majelis sinode itu sendiri Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau lindungi dalam setiap menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing, terutama sekali melaksanakan dalam program kerja yang telah disusunnya maupun yang akan dilaksanakan. Juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk ulang tahun GPIB yang ke-15 yang dilaksanakan di Bali Bapa. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati setiap panitia dan peserta yang menghadiri ulang tahun yang ke-15 di Bali itu sendiri Bapa. Kiranya Engkau memimpin bagi mereka dari sekarang ini bahkan sampai pelaksanaan hari ulang tahun tersebut. Kami serahkan seluruh panitia yang ada di sana bahkan dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk pelaksanaan sidang raya di Makassar Bapa yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memimpin setiap pelaksanaan dan peserta sidang raya itu sendiri, sehingga mereka boleh senantiasa berkontribusi di dalam pelaksanaan sidang ini, sehingga semuanya boleh berjalan karena tuntunan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk PKLU yang ada di jajaran GPIB di 26 provinsi Bapa. Biarlah masing-masing Kau lindungi, Kau jaga di dalam masa tua mereka, agar mereka senantiasa menjadi contoh teladan bagi anak cucu dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami serahkan seluruh anggota PKLU segala keberadaan mereka. Kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Dan di saat pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan akan memimpin kami dan kami akan berpisah satu dengan lain Bapa. Kiranya Engkau lindungi kami, jaga kami. Inilah doa dan permohonan kami serta ampuni akan salah dosa kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Opa Oma yang terkasih yang telah mengikuti program SPMAB ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kita sekalian. Salam. PKLU tetap semangat. Pelayanan Segadan Hijau. Terima kasih, Tuhan berkati.